Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deskadan Nurdin Sihaloho dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 9. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional. Materi pembelajaran antara lain: A. Pengertian perdagangan internasional. B. Manfaat perdagangan internasional. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. D. Teori perdagangan internasional. E. Kebijakan perdagangan internasional. F. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. G. Alat pembayaran internasional. H. Neraca pembayaran internasional. I. Devisa. A. Pengertian perdagangan internasional. Ekonomi internasional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai kegiatan tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. B. Manfaat perdagangan internasional. 1. Menjaga stabilitas harga. 2. Menambah devisa negara. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Transfer teknologi. 5. Memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. 6. Peningkatan kualitas produk. 7. Meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. 8. Mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional antara lain perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, keuntungan dari adanya spesialisasi, selera atau diferensiasi produk, perbedaan teknologi, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa, perbedaan biaya produksi, perbedaan sosial dan kebudayaan. Yang kedua, faktor penghambat perdagangan internasional. Kebijakan proteksi oleh pemerintah, apresiasi mata uang dalam negeri, kualitas sumber daya yang rendah, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko tinggi, terjadinya perang, proteksi wilayah regional, jarak antar negara atau biaya transportasi. D. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan akan diperoleh jika suatu negara dapat menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan mutlak. Teori Adam Smith dikenal juga dengan konsep spesialisasi internasional. Keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi yaitu berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif, comparative advantage. Teori perdagangan internasional David Ricardo dikenal teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada suatu jenis barang dibandingkan barang lainnya. David Ricardo mengungkapkan pertukaran masih mungkin terjadi dan menguntungkan kedua negara walaupun suatu negara mempunyai keuntungan mutlak pada kedua jenis barang. Lalu ada teori modern. Teori perdagangan internasional modern kali pertama dikemukakan oleh Bertil Ohlin pada 1933 dalam bukunya Interregional and International Trade yang isinya didasarkan atas tulisan gurunya yaitu Elie Heckscher. Oleh karena itu, teori yang dikemukakannya dikenal juga dengan teori Heckscher-Ohlin atau teori HO. Benang merah tentang teori HO adalah sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional tidak banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan perdagangan antar daerah. Perbedaan pokoknya terletak pada masalah jarak. Atas dasar inilah Ohlin melepaskan anggapan yang berasal dari teori klasik dalam perdagangan internasional, ongkos transportasi dapat diabaikan. Kedua, barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang diperkembangkan. Natural and accurate advantage dari Adam Smith.
Akan tetapi, atas dasar proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Atas dasar tersebut, Ohlin menyebut teorinya dengan teori proporsi faktor-faktor produksi atau intensitas faktor-faktor produksi, factor of proportion, factor intensity theory. Menurut Ohlin, setiap negara memiliki faktor-faktor produksi neoklasik, tanah, tenaga kerja, dan modal dalam perbandingan yang berbeda-beda. Namun untuk menghasilkan suatu barang tertentu diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi tertentu pula. Yang E, kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada kebijakan dalam ekspor, yaitu antara lain tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Subsidi adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menurunkan biaya produksi dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar negeri. Dumping adalah kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Yang kedua, ada kebijakan dalam bidang impor. Antara lain, larangan impor adalah melarang barang masuk dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Quota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. F. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melindungi produksi dalam negeri. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. G. Alat pembayaran internasional. Yang pertama ada uang tunai. Uang tunai adalah uang yang lazim dipergunakan untuk membayar setiap kegiatan transaksi. Jenis uang yang diinginkan sesuai dengan perjanjian sebelum terjadi transaksi jual beli pembayaran. Yang kedua ada barang. Barang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, misalnya hasil kekayaan alam dan sejenisnya. Besar atau kecilnya barang yang akan diserahkan sesuai dengan besarnya nilai uang yang harus dibayar. Yang ketiga ada emas. Emas dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Pada prinsipnya, pembayaran dengan emas sama dengan pembayaran dengan menggunakan barang. Ada cara pembayaran internasional antara lain 1. Pembayaran tunai full-bodied money. Merupakan cara biasa yaitu pembayaran dilakukan secara tunai. Yang kedua ada pengiriman wesel, bill of exchange. Adalah surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah mata uang kepada orang tertentu pada tanggal jatuh temponya. Yang ketiga ada pengiriman cek. Pembayaran internasional dengan cara ini dilakukan dengan campur tangan bank. Yang keempat ada letter of credit, LC, adalah surat tagihan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir yang menyatakan bank menyetujui akan membayar sejumlah uang kepada eksportir pada tanggal yang telah ditentukan. H. Neraca pembayaran internasional. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran internasional adalah catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Tujuan neraca pembayaran: memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran internasional, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri, merupakan alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional, mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Fungsi neraca pembayaran: alat pembukuan dan alat pembayaran luar negeri agar pemerintah dapat mengambil keputusan apakah negara dapat melanjutkan masuknya barang-barang luar negeri dan dapat menyelesaikan pembayaran tepat pada waktunya. Alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara. Alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara.
Selanjutnya ada komponen neraca pembayaran. Antara lain ada transaksi berjalan yang terdiri dari neraca perdagangan, ialah suatu pernyataan mengenai perdagangan barang suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada neraca jasa, ialah suatu pernyataan perdagangan di bidang jasa suatu negara dengan negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada transaksi modal capital account. Transaksi modal mencatat arus modal masuk dan keluar baik modal jangka panjang maupun jangka pendek, misalnya investasi langsung atau tidak langsung melalui pembelian surat berharga luar negeri yang terdiri atas modal pemerintah maupun modal swasta neto. Ada neraca moneter, monetary account, adalah perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar dari suatu negara dalam periode tertentu yang dicatat oleh bank sentral. Neraca ini berfungsi sebagai neraca penyeimbang. Ada analisis keseimbangan neraca pembayaran. Yang pertama, keseimbangan transaksi berjalan merupakan keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang dan jasa. Yang kedua ada keseimbangan neraca pembayaran, merupakan keseimbangan yang terjadi akibat transaksi berjalan dan transaksi modal. Devisa. Pengertian devisa. Devisa adalah semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral dan dapat digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Sumber-sumber devisa. Yang pertama pendapatan ekspor neto, yang kedua arus modal masuk neto, yang ketiga kegiatan ekspor, 4 sektor pariwisata, 5 pinjaman luar negeri, 6 investasi asing, 7 hadiah bantuan atau sumbangan luar negeri, 8 penerimaan dividen serta bunga dari luar negeri, 9 hasil tenaga kerja Indonesia TKI di luar negeri. Tujuan penggunaan devisa: 1. Membiayai impor barang dan jasa yang bersangkutan. 2. Cadangan pembayaran impor barang dan jasa pada bulan yang akan datang. 3. Membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. 4. Cadangan kekayaan pendukung nilai rupiah. 5. Membiayai perwakilan di luar negeri, duta besar, konsulat, dan lain-lain. 6. Membiayai atlet, misi kebudayaan, studi banding atau perjalanan dinas pejabat negara. Undang-Undang Perdagangan Internasional Perpres nomor 24 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2017 tentang tim perunding perjanjian perdagangan internasional. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.